Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak dan Ibu gurunya antum akan melakukan visiting ya di suatu tempat wisata yang terkenal di Sulawesi Tenggara, Kendari ya. Jadi sebelum antum berangkat berwisata ya, Ibu Ida dan guru-gurunya antum itu senantiasa memberikan pembekalan kepada antum agar bersiap dan mempersiapkan banyak hal ketika antum ingin berwisata. Jadi apa saja yang harus antum persiapkan, yaitu hal-hal yang dianggap urgent atau penting pada saat antum nanti di tempat wisata. Misalnya ya, seperti yang Ibu Ida bawa ransel ya, dan kebutuhan-kebutuhan lain sudah ada di dalam ya, seperti pakaian ganti ketika misalnya antum berwisata di tempat permandian misalnya ya, kemudian antum sebagai seorang muslim alat sholat ya, kemudian perlengkapan mandi dan perlengkapan lain-lain yang dibutuhkan selama berwisata. Alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan kegiatan visiting ya. Nah hari ini di belakang Ibu Baya akan memperkenalkan salah satu transportasi umum yang akan kita gunakan untuk menuju lokasi visiting kita. Nah, transportasi apa itu? Yaitu yang ini adalah PT-PT yang biasa antum naiki ketika menuju sekolah. Nah, namun karena keadaan pandemi sekarang, jadi kita belajarnya via online. Jadi siapa yang akan naik PT-PT? Nah, Bapak Ibu guru yang akan mempraktekkan kepada antum semuanya. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah sekarang Bu Ida bersama teman-teman gurunya antum ya yang lain sedang berada di angkot ya atau PT-PT. Nah, hari ini Ibu Ida mau menyampaikan ya salah satu hal-hal yang harus antum perhatikan ketika antum berada di atas kendaraan ya, dalam keadaan antum safar atau antum pergi ke sekolah dan lain-lain, entahkah itu kendaraannya pakai motor atau pakai mobil dan kendaraan yang lain. Nah, yang harus antum perhatikan adalah karena sekarang adalah masa pandemi ya, berarti antum ketika ingin berwisata atau berada di perjalanan jauh, antum harus memperhatikan beberapa hal. Apa saja itu yang harus antum perhatikan? Yang pertama adalah antum harus memastikan bahwa kondisi antum itu benar-benar sehat ya, harus benar-benar sehat. Kemudian yang kedua ya, antum kalau bepergian harus memakai masker ya, seperti yang Ibu Ida pakai misalnya, atau pakai masker yang lain. Kemudian menjaga jarak atau social distancing ya, berhubung karena hari ini masih ada corona ya, makanya antum harus menjaga jarak meskipun dalam keadaan berwisata tentunya ya, karena antum ketika berwisata ya banyak orang ya, kita tidak tahu kita akan berinteraksi dengan siapa saja ya. Kemudian biasanya ketika berwisata itu hati menjadi senang ya, akhirnya kadang ada hal-hal yang antum lupa harus perhatikan. Apa saja? Misalnya tidak boleh melambaikan tangan ya di mobil, karena kita tidak tahu kendaraan apa saja yang bisa menyambar tangan kita, atau antum sengaja mengeluarkan kepala di jendela mobil. Kemudian membuang sampah sembarangan ya, anak insan tama itu sudah tidak asing lagi bagaimana antum harus menjaga kebersihan lingkungan ya. Kemudian apalagi tidak berdiri di pintu mobil ya, tidak jadi kenek mobil karena kita sedang berwisata. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah bertawakal kepada Allah. Kalau kita dalam perjalanan, kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak, yang berkuasa untuk melindungi kita selama perjalanan dan sepulang dari tempat wisata. Itu saja dari Bu Ida. Ya baik anak-anakku sekalian, Pak Fandi bersama dengan guru-gurunya antum yang lain sudah sampai di tempat awal penyeberangan menuju ke tempat wisata. Ya, di belakang Pak Fandi sudah ada kapal yang akan ditumpangi oleh guru-gurunya antum insyaallah. Anak-anakku sekalian, mohon doanya semoga Pak Fandi bersama dengan guru-gurunya antum yang lain selamat sampai ke tempat tujuan wisata. Dadah. Baik anak-anakku sekalian, ini kondisi terkini dari persiapan Bapak dan Ibu gurunya antum
dalam melaksanakan perjalanan ke Pulau Bokori ya. Jadi kami masih menunggu awak kapal ya untuk mempersiapkan kapalnya, dan ini adalah kapal yang akan kita naiki bersama-sama ya, insya Allah ya. Doakan semoga perjalanan Bapak dan Ibu gurunya antum lancar-lancar, amin. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita ada di atas kapal. Di mana kapal ini merupakan salah satu transportasi laut yang akan kita tumpangi menuju tempat wisata. Nah, di manakah tempat wisata kita? Nah, insya Allah sebentar akan ditunjukkan oleh Bapak Ibu gurunya antum pada saat kita tiba di tempat wisata. Oke, nantikan lagi ya. Dadah. Ya, baik anak-anakku sekalian. Sekarang Pak Fandi bersama dengan guru-gurunya antum sudah berada di atas kapal. Ya, kita akan berangkat ke tujuan tempat wisata. Masya Allah. Namanya Bokori. Seperti yang antum lihat ya. Namanya Masya Allah. Ya, ini adalah merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan segala macam keindahan yang patut kita syukuri. Jadi insya Allah di tempat wisata nanti kita akan banyak mempelajari hal-hal yang baru terkait ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa kembali. Ya, baik anak-anakku sekalian, di sana sudah nampak ya dari kejauhan Pulau Bokori yang insya Allah kita akan kunjungi di pagi hari ini, Masya Allah. Ya, baik anak-anakku sekalian, sekarang Pak Fani bersama guru-gurunya antum sudah sampai di Pulau Bokori, Masya Allah. Nantikan pengalaman kita selanjutnya berjalan-jalan di Pulau Bokori. Ya, halo anak-anak, Pak Fani sekarang sudah tiba di Pulau Bokori, salah satu wahana wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya baik, apa yang kita lakukan setelah kita sampai di tempat wisata? Yang pertama adalah kita memastikan kembali barang bawaan kita sudah lengkap semuanya, ya, seperti tas, kemudian beberapa perlengkapan yang kita butuhkan ketika di tempat wisata. Ini sudah ada, ya seperti antum lihat ada air ya. Antum pasti membutuhkan air untuk minum ketika berwisata ya, seperti capek berjalan-jalan. Kemudian perlengkapan makan ya sudah ada. Ya, itu saja. Semoga wisata kita kali ini mengasihkan dan banyak hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Sampai jumpa kembali. Masya Allah ya, sekarang lagi persiapan untuk mengamankan makanan dan juga barang-barang yang dibutuhkan selama visiting ya. Masya Allah, pantai atau lokasi di sini sangat bersih ya. Jadi tidak ada sampah yang berserakan, hanya ada dedaunan dari pohon-pohon yang ada di pantai ini. Halo anak-anakku sekalian, alhamdulillah selamat datang di Pulau Bokori ya. Jadi ini adalah salah satu spot foto yang paling utama yang senantiasa diincar oleh pengunjung wisatawan yang ada di pulau ini ya. Karena ada tulisan ya, tulisan besar Pulau Bokori.